Sobat Spendri, selamat datang di podcast OSIS Spendri, suara siswa didengar dunia. Halo Sobat Spendri yang di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Spendri selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Raka Handayana, saya sebagai podcaster pada episode kali ini. Sobat Spendri yang di rumah, kalian tahu nggak sih, OSIS itu apa? OSIS adalah salah satu program unggulan sekolah yang dijalani oleh OSIS yang berisi wawancara dan podcast bersama orang-orang hebat yang ada di SMP Negeri 3 Tanjung Raja. Pada episode kali ini, kita akan ditemani oleh Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Tanjung Raja, Ibu Dr. Siti Afifatun MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Raka? Alhamdulillah baik juga kok Bu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir pada episode kali ini. Sama-sama. Ayo Bu, sebelumnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Semoga Ibu berkenan untuk menjawabnya ya Bu ya. Insya Allah siap. Oke, bisa dilanjutkan Bu? Bisa. Nah kan perjalanan Ibu dalam dunia pendidikan kan sudah sangat lama ya Bu ya. Iya. Nah Ibu bisa cerita secara singkat nggak Bu? Perjalanan Ibu hingga Ibu bisa jadi kepala sekolah di sini. Baiklah Raka ya. Memang di dunia pendidikan ini sangat menyenangkan bagi kita sebagai seorang guru ya. Apalagi punya murid seperti Raka ini ya. Tentunya bahagia. Itulah sebetulnya yang mendorong ibu untuk jadi kepala sekolah itu seperti itu. Sudah menjadi guru itu sudah sekitar 25 tahun. Kemudian ibu berpikir kalau jadi guru saja tentunya tidak bisa mengembangkan sebuah sekolah. Hanya fokus mengajar dengan murid-murid. Tetapi visi yang utama menjadi kepala sekolah itu bagi saya, kepingin membangun sebuah sekolah di mana kita bisa memberikan warna-warna sekolah itu menjadi sekolah yang unggul, mempunyai murid-murid yang berkarakter, sehingga tamat dari sekolah itu menjadi anak yang kalau saya sebut anak soleh dan solehah. Sebetulnya utamanya yaitu pengen membangun sekolah, membranding anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Salah satunya yang saya hadapi di hari ini. Gitu. Oke, itu salah satu motivasi saya pengen jadi kepala sekolah. Oh, berarti perjalanan Ibu sudah sangat lama ya Ibu hingga Ibu bisa jadi kepala sekolah di sini. Betul. Nah, ketika Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Raja, apa sih Bu visi utama yang ingin Ibu wujudkan di sini? Boleh di-share nggak Bu ke teman-teman yang lagi nonton? Iya, baiklah. Para sahabat Podses, bahasanya saya di SMP 3 Tanjung Raja ini pada tanggal 14 Mei 2023 yang lalu. Berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? Sudah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun, 4 tahun ini ya. Mempunyai visi terlaksananya sekolah yang berkualitas, berkarakter, kemudian bersahabat dengan alam. Kita tahu di sini bahwasanya alam kita sangat amat menyenangkan dengan dunianya yang serba hijau, kemudian berlandaskan iman dan takwa. Jadi intinya yaitu membuat sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas, yang unggul, sehingga nanti di akhir daripada sekolah ini mempunyai kualitas yang bagus, karakternya bagus, sehingga sampai mempunyai terakhirnya core-nya adalah pendidikannya, iman dan takwanya bagus. Itu visi saya. Kemudian dalam mewujudkan visi itu ada 4 program atau kita sebut dengan Renstra. Apa Renstra? Tahu ya? Belum ya? Rencana strategis yang harus saya terapkan di sini. Pada tahun 2003, Ibu punya program yang namanya Gemerlap Sukses. Tahu nggak Gemerlap Sukses? Kurang tahu Bu. Gemerlap itu tahu? Sebuah Gemerlap, kesuksesan, gemilang, ya, singkatan daripada gemilang. Kemudian di situ mernya adalah merdeka, kemudian sukses. Harapannya apa yang menjadi program saya di tahun pertama yaitu membuat sekolah ini menyenangkan, aman, kemudian pendidikannya berjalan dengan baik, semua anak terlayani sehingga sekolah ini benar-benar menjadi impian dari semua siswa yang masuk di SMP ini. Ini tahun pertama. Kemudian tahun kedua Ibu punya program yang namanya Ikro.
Iqra tahu? Nggak tahu juga, Bu. Kamu belajar Iqra enggak? Belajar Iya, apa Iqra? dasar dari sebelum membaca Oke, Al-Quran. betul. Dasar daripada membaca Al-Quran. Iqra sendiri dari bahasa Arab, dari qoro'a yaqra'u iqra, artinya baca. Ibu punya program Iqra di sini, selain artinya anak-anak itu mempunyai jiwa membaca gitu ya. Nah, Iqra di sini ada singkatannya juga. Program Ibu pada tahun kedua membuat budaya sekolah ini budaya belajar baik, kemudian kegiatan belajar mengajar bagus, dan terutamanya optimalisasi OSIS yang punya slogannya apa? OSIS berani. Masih ingat OSIS berani? Siapa ya ketua OSISnya dulu ya? Sebelum Iqbal? Awang, Bu. Awang, ya. Awang itu punya program yaitu OSIS berani. Cerdas kreatif. Cerdas kreatif, kamu rombongan siapa ini? Rombongan kamu ini siapa? Iqbal, iya kan? Tapi pas rombongannya siapa kemarin? Awang, itu OSIS berani. Singkatan apa berani? Bersih, elok, rapi, terus Aman. indah, Indah. ya, aman, ya. Kemudian yang terakhir berani, Nyaman. indah, ya. Sehingga semuanya aman, nyaman, indah, ya kan? Aman, nyaman, indah, itu OSIS berani. Kemudian di tahun 2025 kemarin, Ibu mempunyai program yaitu Alam Taro. Alam Taro juga program di mana mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar berkualitas, nyaman, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga anak-anak itu benar-benar mempunyai kegiatan yang bagus untuk mengembangkan potensinya, dan akhirnya anak-anak itu nanti mempunyai hasil yang optimal baik akademik maupun non akademik. Itu visi di SMP 3 Tanjung Raja, kemudian program-program yang sudah saya terapkan. Wah, gitu. berarti banyak sekali ya, Bu. Ya. Nah, terkait visi yang Ibu bilang tadi, bagaimana misi sekolah bisa berjalan di lingkungan sekolah dalam kesehariannya, Bu? Oke. Memang betul siapa Raka ya, untuk mewujudkan visi itu tidak mudah. Kami guru-guru, waka kurikulum, waka kesiswaan, OSIS, terutama anak-anak ini, dan seluruh guru serta semua siswa ini harus bekerja sama untuk mewujudkan visi. Nah, juga termasuk wali murid. Makanya di awal tahun kami selalu mengundang wali murid untuk mensosialisasikan program-program yang ada, yang saya bilang tadi, 4 program yang ada di sekolah kita di tahun 2023, 24, 25, dan 26 ini tentang digitalisasi sekolah. Makanya anak-anak juga sudah mulai belajar pakai smartboard, ya enggak? Kemudian di setiap ruangan kita ada apa? Sebagian besar ada apa? LCD, karena apa? Dalam rangka program sekolah kita di tahun keempat, yaitu digitalisasi sekolah. Itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, pastinya ya, Bu, kan untuk menjalankan visi misi yang Ibu sampaikan tadi kan harusnya ada program unggulan ya, Bu ya. Oke. Nah, program unggulan apa saja yang sudah Ibu buat untuk menunjang visi misi yang Ibu sampaikan barusan? Oke. Program-program unggulan yang sudah kita terapkan di SMPN 3 Tanjung Raja ini sesuai dengan kesepakatan kita semua tadi ya, kerjasama semua, nggak mungkin Ibu sendiri kan ya. Ibu memang inisiator pertama gitu ya, sebagai inovasi pertama, inovatornya. Tetapi kalau tidak ada dukungan seluruh guru, seluruh siswa, termasuk Anda, yang nggak jalan ini, maka program-program itu apa? Program yang pertama yaitu kita selalu yang pertama punya 4 program unggulan. Jumat apa? Jumat Takwa, Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Kreatif. Di mana pada Jumat Takwa ini kita selalu melaksanakan kegiatan rohis, kegiatan sesuai dengan apa yang ada momen-momen yang keagamaan di bulan itu ataupun di hari-hari tersebut. Kemudian Jumat Bersih, nah kita bersih-bersih. Kemudian Jumat Sehat, gimana supaya kita sehat, maka kita mengadakan senam dan lain sebagainya, atau jalan-jalan di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian yang terakhir Jumat Kreatif. Nah, ini yang paling penting, Jumat Kreatif ini di mana anak-anak semuanya bisa mengeksplorasi, bisa mengaktualisasikan kreativitasnya dari semua program-program OSIS ya kan. Kira-kira Raka merasakan nggak pada saat Jumat Kreatif itu
bakatnya diaktualisasikan. Wah, kalau itu sih merasa banget sih, Bu. Iya, apa saja yang sudah dirasakan oleh Raka pada saat Jumat Kreatif itu? Seperti penampilan siswa-siswi yang berprestasi, Oke. bakat-bakatnya, dan Nah, minatnya juga, Bu, iya betul. ditertorehkan. Karena kita tahu kan salah satu program unggulannya juga optimalisasi kegiatan OSIS, ya enggak? Yang dulunya bukan kemungkinan ketika masuk di SMP 3 ini Raka ya, Raka mungkin belum masuk sini kan ya. Kegiatan OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler tidak sebanyak sekarang kan ya. Sekarang sudah ada berapa? 10 ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak, kita fasilitasi sebagai apa? Bekal anak bagaimana nanti ketika di dunia luar nanti bisa kompetitif, bisa ngapa? Bersaing dengan dunia luar. Itu. Wah, berarti banyak banget ya, Bu, program unggulan yang sudah Ibu buat untuk menunjang prestasi dan minat bakat para siswa ya, Bu ya. Ya. Nah, Ibu kan sudah memimpin di beberapa sekolah ya, Bu ya. Ya. Nah, apa saja sih, Bu, tantangan dan cara Ibu mengatasi dari tantangan tersebut? Oke. Yang pertama tantangan yang paling sulit adalah mengubah budaya. Tahu budaya. Kebiasaan yang kurang baik. Apa kebiasaan yang kurang baik terutama? Yang dirasakan oleh ini punya rasa apa yang kurang baik di Raka itu? Ngelihat teman yang kayak kurang minat belajarnya gitu, Bu. Betul, kurang minat belajar. Apa? Kurang motivasi, kurang disiplin, iya enggak? Diajak maju susah. Nah, itu tantangan yang terbesar. Ibu sering bilang kan ya, penyakit yang belum berbahaya di dunia adalah lazy. Apa lazy? Malas. Nah, itu tantangan yang paling besar ketika Ibu jadi kepala sekolah itu, yang pertama disiplin. Bagaimana mendisiplinkan semua. Ya di sekolah ini, di sekolah manapun. Dulu SMP kita masuknya jam berapa? Jam 7.30. Alhamdulillah di tahun kedua kita bisa masuk jam 7.15, di mana kita sambut oleh guru-guru dan OSIS kan ya di pintu gerbang. Setelah itu masuk ruangan, ngapa? Melaksanakan literasi sekolah, ya kan, literasi siswa apa? Membaca surat-surat pendek, ya kan. Terus ada siliman dan siliwa. Apa siliman? Siswa berliterasi secara mandiri dengan cara apa? Membaca buku-buku, ya kan. Kemudian ada siliwa, siswa bersama guru wali, ya kan, siliwa. Biasanya dilaksanakan dari apa? Hari Sabtu, di mana kita berliterasi dengan guru wali. Nah, di situ sebetulnya yang paling utama tantangannya itu bagaimana mendisiplinkan sebuah sekolah ini sehingga menjadi sebuah budaya yang bagus. Nah, itu tantangan yang paling dimanapun. Ibu merasakan, kalau mau tahu siapa, Raka tiap hari itu kadang nangis, mengapa sekolah ini kok nggak bisa masuk jam 7.30? Awalnya. Setelah 1 tahun bisa berubah jam 7 masuk. Nah, alhamdulillah di SMP kita juga gitu kan, awalnya juga nggak jam 7.15, tapi jam 7.30. Nah, nanti ke depan di tahun 2026 ini mudah-mudahan sekolah kita bisa masuk jam 7. Kira-kira menurut Raka gimana? Masuk lebih pagi itu senang apa waduh kok susah ya gitu, gimana? Senang sih, Bu, kayak jadi lebih semangat, terus motivasi untuk tidak telatnya tuh lebih enak, Bu. Iya, karena pagi itu kan ini ya, suasana enak belajar ya daripada siang-siang gitu kan ya. Nah, setuju itu ya. Kalau ada istilah kan ya, kalau kamu bangunnya telat, maka rezekimu akan dipatok ayam. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, iya ya itu. Itu menjadi prinsip kita. Gitu. Oke. Berarti walaupun Ibu memiliki banyak tantangan, tapi Ibu selalu memiliki cara untuk mengatasinya ya, Bu ya. Nah, tuh Sobat Pantry, itu salah satu sifat yang bisa kita contoh dari beliau, yaitu walaupun kita punya banyak tantangan, tapi kita harus selalu punya cara untuk mengatasinya. Dan Ibu, harapan Ibu untuk kami, terutama siswa-siswi di SMP Negeri 3 Tanjung Raja, apa sih, Bu? Ya, harapan saya anak-anak, ayo kita kita buang penyakit-penyakit yang menjadi tantangan kita tadi. Kurap, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Itu penyakit ini.
kurap, kudis, kutil, kurang teliti. Karena kan teliti hubungannya dengan apa? Dengan apa ini? Pikiran. Akademik pemikiran kita kan ya. Kalau kita teliti dalam hal apapun, maka kita menjadi apa? Sukses nantinya. Maka itu ya, saya pesan kepada anak-anakku semuanya, ayo kita buang dalam diri kita penyakit-penyakit yang membuat kita tidak menjadi orang sukses. Apa? Kecil sebetulnya, disiplin itu saja. Kalau udah terbiasa siapa Raka ya, ibu dari kecil itu kalau telat itu gemeter badannya. Karena dalam Islam sendiri, disiplin itu ditanamkan dari mana? Sholat. Ya enggak? Kalau kita sholat rajin, maka kita jadi orang disiplin. Sebetulnya itu sih, itu kan ajaran Islam. Kemudian yang saya tekankan, anak-anak juga harus selalu ikhlas dalam bekerja. Sesuai dengan surat pendek itu loh, Al-Ma'un yang terakhir. Fa'idha farogta fangsab, bukan Al-Ma'un ya, Atin ya. Fa'idha farogta fangsab Al-Insyirah ya, surat Al-Insyirah. Fa'idha farogta fangsab, apa artinya? Maka ketika satu selesai pekerjaan, selesaikan pekerjaan yang lain. Maka kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Ini untuk mengatasi semua permasalahan kita, dan harapan saya anak-anak semuanya bisa melaksanakan itu. Itu yang menjadi prinsip kita, sehingga mudah-mudahan kita semuanya berharap bisa sukses dunia dan akhirat. Demikian. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Nah, sebelum episode kali ini ditutup nih Bu, Ibu ada pesan nggak Bu untuk kami terutama warga sekolah, yaitu siswa-siswi di sekolah? Oke. Pesan saya kepada anak-anakku semuanya, SMP 3 Tanjung Raja, ayo terus kita berkarya, berinovasi, ayo kita jadikan sekolah SMP 3 Tanjung Raja ini to be number one, ya, menjadi nomor 1, always good character, inovatif, kreatif, and good integrity. So all the visi and mission our school to be actuated itu ya. Amin. Itu ya. Semoga harapan dan pesan yang Ibu sampaikan tadi bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir pada episode kali ini. Sama-sama Raka. Ya. Itu dia Sobat Pantry isi dari episode kali ini. Tonton terus episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you. Okay.